Bab 201, Chamber Penonton, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sayap terentang Christina menutupi pintu dan dinding ruang penonton. Bahkan lupa meregenerasi tangannya yang terputus, Aurius menatap Christina dengan mata terbelalak. Sayap malaikat adalah simbol pangkat mereka. Menurut apa yang tercatat dalam kitab suci cahaya, ketika inkarnasi cahaya, Putra Langit satu turun ke dunia ini, malaikat yang paling sering dipanggil oleh Putra Langit dan paling disukai memiliki 6 sayap. Yuras selalu terobsesi untuk mereproduksi penampilan yang begitu ajaib. Namun, sihir ilahi hanya mampu menumbuhkan sepasang sayap. Bergantung pada keyakinan kuat dan kekuatan suci mereka, pengguna sihir suci dapat membuat sayap mereka lebih besar dan lebih cerah, tetapi tidak peduli seberapa besar keinginan mereka, mereka tidak akan dapat menambah jumlah sayap yang dapat mereka tumbuhkan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah sayap secara artifisial, tetapi tidak berhasil. Sementara memasang beberapa sayap lagi ke Pegasus, yang memiliki sepasang sayap sejak lahir, adalah tugas sederhana yang tidak bisa dianggap sebagai keajaiban, tidaklah mudah untuk secara artifisial memasang sepasang sayap ke manusia yang telah lahir tanpa sayap. Faktanya, jika mereka bisa puas dengan sayap biasa, sebenarnya mungkin untuk menanamkan puluhan sayap di punggung seseorang, bukan hanya 6. Namun, mereka tidak menginginkan sayap yang polos dan biasa saja. Yang mereka inginkan adalah Wings of Light. Sayap yang dibuat dari cahaya. Sayap, yang tindakannya dibentangkan, akan tampak ajaib. Bahkan Paus dan para kardinal, yang secara artifisial menanamkan stigmata mereka, hanya dapat menumbuhkan 2 sayap cahaya. Itu sebabnya ketiganya tidak bisa mengalihkan pandangan dari Christina. Hanya dengan melihat 8 sayap yang bersinar itu, mereka dapat mengetahui bahwa sayap ini tidak dibuat secara artifisial. Sayap-sayap itu jelas merupakan simbol keagungan ilahi yang pasti dianugerahkan oleh keajaiban. Meskipun mereka bertiga juga bisa melebarkan sayap mereka sendiri yang besar dan bersinar, bahkan jika mereka semua melebarkan sayapnya secara bersamaan, sepertinya mereka tidak akan bisa mengalahkan cahaya yang dipancarkan oleh 8 sayap itu. Meskipun cahaya yang datang dari sayap Christina bersinar sangat terang, mereka tidak dibutakan bahkan saat mereka melihatnya. Sebaliknya, cahaya ini dengan ramah membelai dan melewati mata mereka, mengaduk jiwa mereka. Kardinal Besara menghembuskan napas pelan dan menutup matanya. Satu bulir air mata mengalir di pipinya. Namun, Kardinal Pietro, yang berdiri di sampingnya, tidak meneteskan air mata. Sebaliknya, dia memelototi Christina dengan mata melotot tak percaya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya. Rafael, yang masih memegang pedang besarnya di leher mereka, memperhatikan mata Pietro. Emosi yang perlahan meluap dalam tatapan Kardinal bukanlah kekaguman atau pemujaan. Karena itu, Rafael tidak ragu. Sial. Bilahnya didorong ke depan dan memenggal kepala Pietro dari lehernya seperti guilotin. Pietro sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipenggal seperti ini. Dia adalah seseorang yang memiliki tanda stigmata di lengan bawahnya, salah satu dari 3 kardinal kerajaan suci. Rafael tidak peduli tentang semua itu. Meskipun Pietro telah diberikan keajaiban yang seharusnya memaksanya untuk mengakui kebenaran kesalahannya, dia menolak untuk melakukannya, jadi, Rafael harus menghukumnya. Pietro telah dipenggal kepalanya bahkan sebelum dia bisa memanggil cahaya. Saat kepala Pietro menurunkan bilah pedangnya, Rafael menjambak rambutnya. Whoosh! Darah yang menyembur keluar dari tubuh Pietro setelah beberapa saat, menodai dinding dan langit-langit ruang penonton menjadi merah. Besara, yang berdiri tepat di samping keduanya, menelan ludah saat darah berceceran di pipinya. Dia menoleh untuk melihat apa yang terjadi di sebelahnya dengan bingung. Tubuh Pietro yang kepalanya terpenggal dibiarkan terhuyung-huyung ke depan. Besara bukan satu-satunya yang bingung dengan ini. Baik Christina dan Eugene terkejut dengan kekerasan yang tiba-tiba itu. Rahang Paus Aurius ternganga kaget. Hanya Rafael yang tersisa, mengangkat kepala Pietro dengan wajah tenang. Petik 2. Kenapa kamu membunuhnya? Eugene sangat tercengang sehingga dia gagap pertanyaannya. Menanggapi hal ini, Rafael menggelengkan kepala Pietro dari satu sisi ke sisi lain dan berkata, dia tidak akan mati hanya karena ini. Eugene menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak masuk akal. Anda telah memenggalnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mati? Bahkan seseorang sekuat Kardinal Rogeris akan mati jika dia dipenggal. Pietro adalah rektor Departemen Sihir Ilahi, jelas Rafael. Dia berbeda dari Sergio, seorang biarawan tempur dari Inkuisisi. Bukankah begitu? Bam! Kepala yang berayun dari tangan Rafael diayunkan ke dinding. Mendengar benturan ini, kepala Pietro membuka mulutnya dan berteriak, "Ark!" Pemandangan seperti itu membuat Eugene pusing beberapa saat. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang iblis berpangkat tinggi yang tidak akan mati bahkan setelah dipenggal, dia belum pernah melihat manusia yang bisa bertahan hidup jika kepalanya dipenggal. Rarapa Rafael, kamu, beraninya kamu, teriak Petro saat darah berceceran dari bibirnya. Mungkin karena tenggorokannya telah dipotong terbuka sepenuhnya, suaranya terdengar mendesis dan mendesis. Cepat pasang kembali, leherku, ke tubuhku, tanya Pietro. Rafael dengan iseng berkomentar, bahkan kamu mungkin akan mati jika kamu tetap seperti ini selama sekitar 5 menit, kan? Pietro melotot, kamu berani.
Meskipun aku memprediksi ini, sebenarnya melihatmu seperti ini di dunia nyata sangatlah mengganggu dan menjijikkan. Mungkinkah ini benar-benar disebut keajaiban? Itu lebih terlihat seperti ilmu hitam jahat bagiku, gumam Rafael. Pietro menggeram, Grark. Aku sudah lama ingin mencoba menggorok lehermu. Tidak perlu bagimu untuk merasa menjadi korban, Pietro. Lagi pula, di antara anggota baru yang direkrut menjadi tentara gereja, aku tahu bahwa kamu telah memikat beberapa anak muda yang malang yang kehilangan orang tua mereka dan membutuhkan uang untuk melakukan berbagai percobaan pada mereka. Apa yang Anda tahu? Jangan bertingkah seolah kau sangat benar. Semua itu demi mengembangkan keajaiban baru. Aku tidak memotong kepalamu hanya untuk berdebat denganmu, kata Rafael sambil melemparkan kepala Pietro ke belakang. Kepala menabrak dinding dan jatuh ke tanah sebelum berguling-guling. Gaark, Pietro berteriak. Berkat Rafael yang tiba-tiba memenggal kepala salah satu kardinal, Eugene merasa sangat tidak seimbang. Melirik kembali ke orang di depannya, mata Eugene bertemu dengan Aeurius, yang lehernya masih terjepit di antara pedang cahaya bulan dan pedang suci. Eugene Lionheart, apakah kamu akan membunuhku? Aeurius akhirnya menuntut. Eugene baru saja memperingatkannya, bukankah seharusnya Anda menambahkan seorang tuan untuk itu? Hah? Mata Aeurius bergetar tak percaya. Eugene terus bertanya, apakah kamu tidak mengerti situasimu? Mungkinkah kau juga tidak akan langsung mati jika kepalamu dipenggal seperti dia? Aeurius dengan tenang tetap diam. Dengarkan baik-baik, aku adalah pahlawan yang dipilih oleh pedang suci, dan menurut doktrinmu, itu artinya aku adalah penjelmaan cahaya. Bukankah itu benar? Sementara itu, bukankah Paus hanyalah agen cahaya? Tentunya inkarnasi harus lebih dekat dengan Tuhan daripada agen, bukan? Itu. Apa? Apakah kamu akan mengatakan omong kosong dan mengklaim bahwa aku telah jatuh seperti yang dilakukan Sergio? Kata Eugene sambil mencibir. Aeurius tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menanggapi ini dan hanya menatap Eugene. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan mengangguk. Aku mengerti, Aeurius mengakui. Tapi tolong tahan amarahmu dan izinkan kami merawat kepala Pietro. Eugene mengangkat alis, dan mengapa saya harus melakukan itu? Tuan Eugene, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Pietro telah melakukan banyak hal untuk cahaya selama beberapa dekade terakhir, Aeurius mencoba membantah. Dan kurasa salah satu hasilnya adalah dia tidak langsung mati meskipun kepalanya dipenggal. Eugene bertanya sinis. Itu adalah hasil dari berulang kali melakukan keajaiban percobaan pada tubuhnya sendiri. Lord Raphael mungkin menuduh Pietro melukai para rekrutan muda, tapi itu semua untuk memperkuat prajurit gereja. Dan mengapa Kekaisaran Suci Yuras membutuhkan pasukan yang kuat, dan di mana mereka digunakan? Bukankah itu semua untuk menjaga Helmut? Aku juga tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosong seperti itu. Pedang suci mulai memancarkan cahaya. Mata Aeurius menyipit saat dia melihat cahaya yang mengalir melalui pedang yang dipegang di samping lehernya. Kalau begitu tolong, mari kita bicara, Tuan Eugene, Aeurius meminta dengan sopan. Bahkan sebelum Eugene dapat menanggapi kata-kata ini, kepala Pietro, yang telah terpojok, berteriak, bicara. Yang mulia, pembicaraan seperti apa yang bisa Anda lakukan dengan orang-orang jahat dan jahat ini? Pietro tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Sudah lebih dari 1 menit sejak kepalanya dipenggal. Bahkan dengan stigmata yang ditanamkan padanya, dia pasti akan mati jika kepalanya dipotong dan tidak dipasang kembali dalam waktu 5 menit. Pietro tidak merasa cemas dan marah memikirkan bahwa dia hanya memiliki beberapa menit lagi untuk hidup. Pietro menuntut, kamu harus memanggil para paladin dan sol gereja. Jika saya menawarkan kepalanya, apakah Anda bersedia untuk berbicara dengan saya? Aeurius dengan tenang bertanya saat matanya menunjuk ke arah Pietro. Mendengar kata-kata ini, kepala Pietro, yang sudah memucat karena kehilangan begitu banyak darah, menyeringai, Aeurius. Aeurius meminta maaf, Pietro. Namun, saya tidak ingin nama saya tercatat dalam sejarah seperti ini. Pietro tergagap, apa maksudmu? Kita mungkin bisa mengatasi situasi berbahaya ini. Namun, menurut Anda apakah krisis ini dapat diselesaikan tanpa keributan? Tidak peduli apa, keributan akan terjadi, maka para paladin dan prajurit gereja akan berduyun-duyun. Aeurius menghela nafas panjang dan menutup matanya, bagaimana tepatnya aku bisa menjelaskan situasi ini kepada mereka? Apakah saya memberitahu mereka bahwa Eugene Lionheart, inkarnasi cahaya, telah memberontak dan tentara salib yang selalu setia, Lord Raphael, telah bergabung dalam pemberontakannya? Bagaimana saya bisa menjelaskan sayap yang tumbuh dari punggung kandidat suci Christina? Itu. Aku sudah memikirkannya beberapa kali, tetapi tidak akan menguntungkan gereja untuk mengatasi atau bahkan menunjukkan penolakan apapun dalam situasi ini. Tapi apapun yang terjadi, apakah kamu benar-benar akan mengorbankanku ketika kita telah memimpin gereja ini bersama selama beberapa dekade sekarang? Pietro meraung tak percaya. Aeurius menghela napas, redakan amarahmu, Pietro. Lagi pula, bukankah karena kesalahanmu sendiri kau dipenggal? Eugene, mendengarkan percakapan itu, mendengus. Seperti yang diharapkan dari Paus Aeurius. Dia benar-benar seorang fanatik seperti yang lainnya, tetapi sebagaimana layaknya seseorang yang telah memimpin gereja cahaya selama beberapa dekade terakhir, dia memiliki sisi licik.
Eugene berbicara, jika itu hanya percakapan, maka, tentu saja, saya bersedia berpartisipasi selama Anda menginginkannya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan kepala Pietro? Aeurius bertanya dengan hati-hati. Bukan aku yang memotongnya, jadi mengapa kamu bertanya padaku? Eugene berkata dengan mengangkat bahu dan seringai licik. Sekarang hal-hal telah terjadi seperti ini, itu tidak berarti banyak untuk situasi keseluruhan untuk mengurangi satu atau dua kehidupan, tetapi Eugene tidak ingin memikul tanggung jawab untuk melakukannya. Padahal, Eugene tidak yakin apakah Raphael memahami niatnya. Yang jelas Raphael tidak menyukai Pietro. Sihir ilahi yang dikembangkan oleh Departemen Sihir Ilahi, yang dipimpin oleh Pietro, sering menuntut harga yang tidak sebanding dengan keajaibannya, yang sebagian besar melibatkan penghancuran tubuh. Knights of the Blood Cross, yang dipimpin oleh Raphael, tidak perlu bergantung pada keajaiban yang meragukan dan kasar seperti itu, tetapi ada terlalu banyak paladin di Yuras. Di antara paladin lainnya, ada beberapa ksatria iman yang baru diangkat yang akan mengetuk pintu Departemen Sihir Ilahi, mengharapkan cahaya yang lebih kuat dan lebih cemerlang. Tunggu sebentar, teriak Pietro. Cahaya meletus dari pedang besar Raphael. Besara, menyaksikan ini terjadi tepat di hadapannya, menghela nafas dan membuat tanda salib. Tebasan itu tidak mengeluarkan suara. Pedang besar Raphael bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk ukurannya dan menebas tubuh Pietro. Swoosh! Aliran tebasan berikutnya menghujani kepala Pietro. Seperti terakhir kali, Pietro bahkan tidak bisa berteriak. Cahaya terang menyelimuti kepala Pietro, dan di tengah cahaya ini, kepalanya berserakan menjadi debu. Cahaya yang luar biasa, gumam Besara. Memikirkan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh pedang yang membunuh seorang kardinal, akan sangat jelas. Aku tahu, benar, Raphael setuju sambil tertawa saat dia menarik cahaya pedang besarnya. Aeurius menanyai Eugene, apa yang kamu lakukan di sumber cahaya? Saya baru saja menyelamatkan seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat, aku Eugene. Apakah kamu mengatakan kamu membunuh begitu banyak orang percaya hanya untuk menyelamatkan calon orang suci? Tanya Aeurius tak percaya. Aku tidak menyelamatkannya karena dia kandidat suci, bantah Eugene. Lalu mengapa? Karena saya menerima wahyu. Itu bukan kebohongan. Eugene benar-benar telah menerima bimbingan dari pedang suci untuk menerobos batasan yang mengelilingi kuil. Di sumber mata air, dia bahkan telah melihat para orang suci yang telah menyerahkan diri mereka ke sumber sejak lama sekali. Karena saya diperlihatkan wahyu seperti itu, saya tidak bisa diam saja, kata Eugene. Sebuah wahyu, katamu, Aeurius terkekeh dan mengangguk. Bahkan sebelum Aeurius menyadarinya, kedua pedang yang menyentuh lehernya sudah ditarik. Aeurius mengangkat tangan kanannya yang jatuh ke atas meja dan menempelkannya kembali ke tunggul tangannya yang terputus. Zip. Daging Aeurius mulai menyatu satu sama lain. Apakah wahyu menginstruksikanmu untuk menghancurkan Faun? Tanya Arius. Tidak, Eugene mengakui. Jadi, Tuan Eugene, itu berarti keputusan Anda untuk menghancurkan sumber air, simpul Aeurius. Eugene mengangguk, itu benar. Fakta bahwa pedang suci dapat memancarkan cahaya cemerlang di tanganmu, pada akhirnya, bukankah itu berarti cahaya itu marah dengan ritual yang dilakukan di sumber? Tanya Aeurius ragu. Saya tidak tahu tentang cahaya, tapi saya sangat marah, jawab Eugene. Tuan Eugene, Aeurius mengangkat tangannya untuk meraih mahkota 3 lapis di atas kepalanya, perlahan mengangkatnya, dan meletakkannya di depannya. Apakah keyakinan kita salah? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan enteng. Eugene menatap Paus Yuras di depannya. Meskipun hanya satu paus yang saat ini berdiri di hadapannya, seluruh sejarah kerajaan suci dapat dilihat dalam cahaya yang berkelap-kelip di matanya. Jadi Eugene memutuskan untuk menjawab dengan jujur, bagaimana saya tahu? Dia tidak datang ke sini dengan niat muluk untuk berdebat tentang benar dan salahnya keyakinan mereka. Apa yang diinginkan Eugene, pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Untuk semua hal yang telah dia lakukan di Yuras agar tidak menjadi masalah dan membebani dia seperti bola yang diikatkan di pergelangan kakinya. Sehingga pencapaian yang merepotkan dan muluk untuk mengubah seluruh Yura menjadi musuhnya tidak terjadi. Jika Anda ingin mendengar tentang apakah keyakinan Anda benar atau salah, tanyakan padanya, kata Eugene sambil menoleh dan melihat ke bawah. Matanya bertemu dengan Christina, yang 8 sayapnya masih terbentang. Christina Rogeris, suara di kepalanya berbicara padanya. Niatnya bukan untuk memberinya dorongan ke belakang. Christina sangat menyadari apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Dia tidak perlu mengumpulkan tekad yang kuat untuk melakukannya. Christina sendiri tahu bahwa dia pantas melakukan ini. Cahaya menyebar darinya seperti bulu-bulu yang jatuh saat Christina melebarkan sayapnya dan terbang untuk berdiri tepat di depan Aeurius. Besara menutup matanya dan menaikkan doa pada penampilan sucinya. Aeurius menenangkan nafasnya yang gemetar dan mengedipkan matanya sekali sebelum berbicara. Kandidat Santo Christina, tidak pantas lagi memanggil Muta. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, tangan kanan Christina menamparkan telinga Aeurius. Ceria. Suara tamparan yang luar biasa berat bergema di ruang audiens. Mari kita mulai dengan melakukan pukulan ini, bibir Christina terbuka. Saya telah menemukan siapa saya. Saya tahu seperti apa para orang suci yang datang sebelum saya dan apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka meninggal.
Saya tahu kebenaran dari nama palsu yang Anda berikan ke sumber cahaya. Namun, memang benar kamu telah menumbuhkan sayap, Aeurius mencoba membantah. Ya, itu benar, aku Christina. Tapi sayap ini tidak tumbuh olehku melalui keajaiban dan ritual yang dirancang olehmu. Sayap-sayap ini bukanlah hasil keajaiban palsu yang kalian semua cari-cari. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti semua yang kita lakukan tidak ada artinya? Tanya Arius. Apakah iman kita, bukan, iman semua paus dan kardinal yang pernah ada di masa lalu salah? Ada orang-orang itu, Christina memulai dengan ragu-ragu, yang telah diselamatkan oleh negara yang telah Anda pelihara ini dan oleh cahaya serta keyakinan yang telah Anda promosikan tanpa lelah. Christina mengingat beberapa ingatannya yang jauh. Bahkan sebelum dia menjadi putri angkat Sergio Rogeris. Dia ingat tinggal di biara pedesaan yang terpencil dan damai. Meskipun dia mungkin diawasi bahkan saat itu, Christina tidak menyadari hal ini di masa kecilnya. Semua anak yang dibesarkan di biara berasal dari keadaan yang sama. Mereka adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Semua dari latar belakang biasa, anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Biara gereja cahaya secara teratur menerima anak yatim piatu seperti itu. Christina tidak tahu apakah anak yatim piatu yang diasuh oleh biara telah tumbuh dengan cara yang benar dan akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Namun, pada saat itu, ketika Christina memikirkan kehidupannya di biara, dia merasa bahwa keselamatan cahaya telah datang untuk menyelamatkan dirinya yang terlantar. Tapi ada juga yang tersakiti oleh obsesimu, pungkas Christina. Aeurius memohon, apakah salah merindukan cahaya? Tidak, itu tidak salah. Namun, Anda bahkan melampaui kerinduan akan cahaya dan ingin memiliki cahaya yang diciptakan oleh tangan Anda sendiri. Kalian semua, dimaksudkan untuk melayani Dewa Cahaya, tetapi malah mengganggu wilayah kekuasaannya, kutuk Christina. Hahaha, Aeurius tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda benar-benar mengetahui segalanya, dan memang telah menerima keajaiban, nyata, yang telah memberi Anda kemampuan untuk melebarkan sayap itu, maka tolong jawab pertanyaan ini. Dahulu kala, ketika inkarnasi cahaya, Putra Langit, turun ke tanah ini, lalu mati dan pergi sekali lagi, meninggalkan pedang suci Altair. Iya, itu semua benar, Christina mengangguk tidak sabar. Namun, setelah Putra Surga meninggalkan kita, tidak ada penganut cahaya yang dapat memegang pedang suci. Dan itu bukan akhirnya, bukan. Meskipun orang-orang beriman sangat merindukan cahaya, cahaya yang telah kembali ke langit di atas tidak pernah kembali. Dia bahkan tidak menurunkan seorang rasul baru untuk menggantikannya, kata Aeurius pahit, wajahnya tidak lagi tenang. Dengan mata penuh gairah, dia menatap Christina dan melanjutkan berbicara, itulah mengapa para pendahulu kami memutuskan untuk mengembalikan cahaya itu sendiri. Apakah itu benar-benar kesalahan? The Light, Christina berhenti sejenak saat dia melihat ingatan Anise. Kini Christina tidak lagi meragukan keberadaan Dewa Cahaya. Christina melanjutkan, tidak peduli perbuatan buruk apapun yang mereka lakukan, cahaya selalu ada untuk mereka, melimpahkan berkahnya. Mereka telah mencoba membuat orang suci secara artifisial, mengkloningnya, dan kemudian menggunakan jenazahnya sebagai relik suci untuk membuat sumber cahaya. Saat itu, gereja merasa tidak punya pilihan selain melakukannya. Era saat ini mungkin damai, tetapi bahkan kembali ke 300 tahun yang lalu, dunia telah memasuki era perang yang dipimpin oleh Raja Iblis. Di era sebelumnya, perang bahkan lebih sering terjadi ketika negara-negara saling bertabrakan, dan bahkan agama diperebutkan. Di era seperti itu, orang suci yang diciptakan untuk berfungsi sebagai senjata ilahi berhasil tampil dengan mengagumkan. Di medan perang di mana orang suci dapat berpartisipasi, kerusakan pada sekutunya jauh lebih kecil. Sebagai imbalannya, nyawa orang suci itu berumur pendek, tetapi dia mampu menyelamatkan nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya sebagai balasannya. Kejahatan yang telah dilakukan oleh paus dan kardinal berturut-turut. Cahaya tidak punya pilihan selain dengan sedih menerima perbuatan mereka, ungkap Christina. Jika keberadaan orang suci benar-benar sebuah kesalahan. Jika Yuras yang telah menciptakan dan memanfaatkan orang suci itu salah melakukannya. Maka tentu saja, bukankah seharusnya cahaya segera meninggalkan mereka? Christina menjelaskan, alasan mengapa cahaya tidak kembali ke dunia ini adalah karena dia sudah berdiam di dalam hati orang-orang beriman yang melayaninya, dan dia menyinari mereka dari surga di atas. Petik 2.2. Aeurius tetap diam. Cahaya yang penuh belas kasihan dapat menerima seluruh masa lalu yang kotor dari negara ini. Namun, ini tidak membebaskan pelanggaran Anda. The Light tahu betapa mudahnya fanatisme dapat menghancurkan seseorang. Itulah mengapa mereka tidak mengizinkan warga negara ini untuk mengangkat pedang suci. Bagaimana mungkin? Anda harus mengingat seluruh sejarah negara ini dan apa yang telah Anda lakukan untuk mempropagandakan keyakinan Anda. Misalnya, stigmata telah diwariskan dari generasi ke generasi paus dan kardinal. Untuk itu saja, para paus dan kardinal dianggap istimewa, dan banyak orang menjadi pengikut cahaya karena terpesona oleh simbol stigmata, jelas Christina. Aeurius ragu-ragu, itu untuk merevitalisasi gereja. Christina setuju, iya, mereka berhasil merevitalisasi gereja dengan stigmata yang dibuat sendiri dan orang suci yang dibuat sendiri. Begitulah cara Yuras bisa memerintah sebagai kekaisaran suci begitu lama. Namun,
cahaya tidak akan lagi mengabaikan pelanggaran Anda. Cahaya tidak menginginkan pedang suci, yang ditempa secara pribadi dari daging dan darah mereka sendiri, untuk digunakan sebagai simbol dakwah yang bersemangat. Hahaha. Aeurius tertawa sedih dan menundukkan kepalanya. Petik 2. Jadi jika itu sebabnya kami tidak dapat membawa pedang suci. Lalu mengapa? Mengapa Vermont Agung mampu memegang pedang suci? Mengapa keturunannya, Eugene Leonhardt, saat ini memegang pedang suci? Karena zaman membutuhkan pahlawan, jawab Christina dengan suara yang tak tergoyahkan. The Light ingin pedang suci digunakan murni untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk bertindak sebagai simbol yang akan membawa era ke era fanatik. Oleh karena itu, seseorang dengan kualifikasi untuk melakukannya dapat mengeluarkan pedang suci dan menjadi pahlawan. Petik 2. Saint Christina, apakah kamu mengatakan bahwa Eugene Leonhardt, yang bahkan bukan dari Yuras, adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia ini? Tanya Aeurius ragu. Christina membantahnya, bukan saya yang memilih dia menjadi pahlawan. Dewa Cahaya secara pribadi memilih Sir Eugene Leonhardt. Aeurius terdiam. Saya dilahirkan sebagai orang suci dan dijadikan orang suci. Tetapi bagi saya, kehidupan seorang suci tidak pernah terasa seperti keselamatan. Aku Christina sambil menoleh untuk melihat ke arah Eugene. Sir Eugene adalah orang yang menyelamatkan saya saat saya membutuhkannya. Dia memandang saya, bukan sebagai orang suci, tetapi sebagai pribadi, dan mengulurkan tangannya kepada saya. Paus Aeurius, pernahkah Anda berpikir untuk menyelamatkan salah satu kandidat suci? Tidak mungkin itu masalahnya. Kandidat Saint hanyalah eksistensi seperti itu. Keberadaan mereka diperlukan demi Yuras, gereja, dan dunia. Wajar jika misi seorang orang suci lebih penting daripada kepribadian atau emosi orang suci manapun. Yuras bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang wanita pun yang menderita kesakitan. Bagaimana seseorang dari negara seperti Yuras bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia? Christina mendengus pahit. Tidak bisa berkata apa-apa lagi, Aeurius menutup matanya. Besara menitikkan air mata saat dia membacakan doa berulang kali. Apa yang harus kita lakukan? Aeurius akhirnya angkat bicara di akhir keheningan yang panjang. Petik 2. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tolong jangan terlibat, jawab Christina. Tolong jangan meminta pertanggungjawaban Sir Eugene atas semua ini. Tolong jangan melakukan pelanggaran lagi. Tolong jangan ulangi dosa-dosa Anda. Dan untuk para orang suci yang telah dikorbankan sejauh ini serta para kandidat yang tidak dapat menjadi orang suci. Mohon dirikan tugu peringatan untuk mengenang mereka. Aeurius diam-diam menerima permintaan ini. Konten iklan. Orang suci tidak akan dibutuhkan lagi di zaman yang akan datang, janji Christina. Jadi tolong jangan mencoba membuat orang suci lagi. Jika Anda masih memiliki beberapa relik yang disimpan, harap kembalikan ke tempat yang seharusnya. Tolong jangan secara terbuka mengakui saya sebagai orang suci. Anda tidak memiliki hak untuk memberikan pengakuan seperti itu. Petik 2. Keyakinan kami, Aeurius mengangkat dengan ragu-ragu. Christina menginstruksikan, layani saja cahaya dengan niat murni. Bersyukurlah atas cahaya yang ada di mana-mana di dunia ini. Petik 2. Ya, Aeurius menatap cahaya dengan mata kosong. Petik 2. Aku berjanji akan melakukannya. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Christina mencoba menarik diri saat dia merasakan sedikit pusing. Namun, pada saat itu Anise berbicara di dalam kepala Christina. Christina, bolehkah aku meminjam tubuhmu sebentar? Saudari, apakah ada hal lain yang Anda ingin saya sampaikan kepada mereka? Ini adalah bisnis pribadi saya sendiri. Ini tidak akan lama, jadi tolong izinkan saya untuk menggunakan tubuh Anda sebentar. Baiklah, aku mengerti. Saya percaya Anda tidak akan benar-benar melakukannya, tapi tolong jangan lakukan apapun dengan tubuh saya yang membuat saya malu. Sambil merasa gelisah, Christina memusatkan perhatian pada jiwa Anise. Kemudian terjadi pertobatan. Anise sadar, sebagai seseorang yang sudah meninggal, tidak dapat diterima jika dia mencuri atau memonopoli tubuh Christina untuk dirinya sendiri. Namun, ada saat-saat ketika dia tidak bisa membantu tetapi melakukannya. Sekarang adalah salah satu momen untuk Anise. Bam! Suara yang lebih berat dari tamparan sebelumnya mengguncang ruang penonton. Itu wajar saja. Anise tidak menamparnya seperti yang dilakukan Christina tetapi malah menghancurkan hidung Aeurius dengan kepalan tangan yang erat. Gah! Siapa yang bisa membayangkan bahwa tinju akan dikirim ke wajahnya dalam suasana seperti itu? Aeurius jatuh ke belakang di kursinya. Buka pintu gudang artefak khusus, perintah Anise. Iya, Aeurius tergagap menyakitkan. Tidak, apakah perlu bagiku untuk memberitahumu untuk membuka pintu? Aku akan membuka pintunya sendiri, jadi berikan saja kuncinya. Saat dia mengatakan ini, Anise meraih tangan kanan Aeurius dan melepas cincin platinum dari jari telunjuknya. Meskipun dia telah menyuruhnya untuk menyerahkannya, dia hanya mengambilnya sendiri. Lagi pula, meskipun kamu telah mengatakan semua ini, bukankah mungkin bagi kalian untuk menarik kembali kata-kata kalian di belakang layar? Anise bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, aku akan pergi ke gudang artefak khusus dan memeriksa relik yang tersisa. Dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan dapat menilai hal-hal apa yang tidak boleh dibiarkan ada dan mengurusnya dengan ritus suci. Petik 2. Tidak mengerti, Aeurius tergagap sekali lagi.
Sementara permintaannya berlebihan, Aeurius tidak bisa menahan kata-katanya. Untuk beberapa alasan, sifat cahaya yang mengelilingi Christina sepertinya telah berubah, dan bahkan mustahil untuk berpikir untuk menolak, terutama ketika dia berhadapan dengan mata itu. Aku juga akan mengambil barang apapun yang perlu aku bawa dari gudang artefak khusus, jadi abaikan saja jika hilang. Iya. Setelah mendengar jawaban yang malu-malu ini, Anise tersenyum puas. Dia memijat pergelangan tangannya yang sakit dan berbalik, bertemu dengan tatapan Eugene, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu lihat? Anis bertanya dengan nakal. Oh, benar, itu kamu, Eugene mengangguk. Ayo pergi, kata Anise sambil melebarkan sayapnya dan meluncur turun dari mimbar yang terangkat. Raphael, yang telah mengembalikan pedang besar itu ke punggungnya, menundukkan kepalanya ke Anise bahkan ketika dia memiringkan kepalanya ke dalam kebingungan karena rasa aneh ketidaksesuaian dan karisma yang datang dari Christina. Sebelum mereka meninggalkan ruang penonton, Besara, yang telah berdoa cukup lama, terisak dan memanggil Anise, Lady Saint. Apa itu? Jawab Anis singkat. Petik 2. Bisakah kita benar-benar pergi ke surga? Apakah surga benar-benar nyata? Besara memohon. Mendengar pertanyaan ini, Anise mendengus dan menyelipkan sayapnya kembali. Surga ada, tetapi Anda perlu melakukan banyak perbuatan baik untuk masuk ke sana. Besara tersentak. Kamu tahu apa artinya itu, kan? Hanya karena Anda seorang paus atau kardinal tidak berarti Anda harus pergi ke surga, sebagaimana Anise mengatakan ini, dia membuka pintu tertutup ke ruang penonton. Jika Anda ingin pergi ke surga, pergilah dan lakukan perbuatan baik. 1. Kata asli Korea yang digunakan untuk istilah ini memiliki arti yang kompleks. Secara harfiah berarti kemakmuran, tetapi juga digunakan sebagai gelar untuk kaisar. Menyebut kaisar sebagai putra surga mengacu pada kepercayaan bahwa kaisar yang sah telah menerima mandat surga yang memberi mereka wewenang untuk memerintah rakyat. Dalam hal ini, sebagai putra Dewa Cahaya, menerjemahkan istilah tersebut sebagai putra surga, tampaknya menjadi pilihan yang paling tepat.